Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab tugas dari modul 3A di tugas bagian keempat tentang pengambilan keputusan. Melalui kesempatan ini ada 9 pertanyaan saya akan jawab, di mana pertanyaan pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Maka nilai yang bertentangan dalam kasus 4 ini adalah nilai kejujuran dan loyalitas terhadap sahabat. Lanjut pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Pada kasus 4 ini, yang terlibat adalah Tari sebagai saksi, Rara sebagai pelaku, kemudian Nina sebagai korban, kemudian Ibu Sri sebagai guru pustakawan, dan warga sekolah lainnya. Lanjut pertanyaan ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Menjawab dari pertanyaan yang ketiga ini, ada beberapa poin. Yang pertama, Rara menemukan dompet dan Rara menemukan dompet dan menyimpan tanpa melapor. Yang kedua, Tari melihat kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, Nina kehilangan dompetnya. Kemudian yang keempat, Bu Sri mengumumkan kehilangan dompet di perpustakaan. Dan yang terakhir, yang kelima, Tari berada dalam posisi moral untuk memilih antara melapor atau diam. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, dalam pengambilan keputusan tentang pengujian benar atau salah, yang mana bisa dilakukan. Untuk pertanyaan yang keempat ini, ada 3 hal yang kemudian yang saya mampu tampilkan tentang jawaban ini. Yang pertama adalah tes legalitas, di mana mengambil dompet tanpa izin adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, tes empati, di mana jika Tari adalah Nina, tentu ingin dompetnya dikembalikan. Yang ketiga, tes publik, di mana jika diketahui publik, tindakan Rara akan dianggap tidak etis tentunya. Lanjut pertanyaan yang kelima. Dengan intisari pertanyaan adalah pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan. Menjawab pertanyaan ini, yang pertama, kebenaran vs kesetiaan. Saya ulang, kebenaran berhadapan dengan kesetiaan, di mana memilih antara melaporkan kebenaran atau tetap setia pada sahabat. Lanjut pertanyaan yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi ini adalah rule based thinking, di mana mengikuti aturan sekolah tentang kejujuran dan tanggung jawab. Lanjut pertanyaan ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana yang bisa dilakukan? Tentunya, menjawab pertanyaan ini, Tari bisa berbicara terlebih dahulu secara pribadi kepada Rara dan mendorong untuk mengembalikan secara sukarela. Artinya apa? Melakukan komunikasi yang efektif kepada Rara tanpa kemudian menyampingkan perasaannya Rara dengan mengedepankan solusi yang sangat solutif. Lanjut pertanyaan yang ke-8. Apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Menjawab pertanyaan ini, yang pertama adalah membujuk Rara agar Rara mengembalikan dompet secara langsung. Artinya apa? Bagaimana caranya mengedepankan komunikasi kepada Rara,
menyampaikan hal-hal yang merupakan bahasa yang sangat komunikatif, supaya muncul kesadarannya sendiri untuk kemudian mengembalikan dompet secara langsung. Lanjut, pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan ke-9. Pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Yang pertama, kejujuran harus diutamakan dalam suasana sesulit apapun. Sekalipun kemudian ada bisikan-bisikan yang kemudian menjadikan kita punya pola pikir itu berpikir untuk kemudian tidak mau berkata jujur atau tidak melakukan kejujuran. Akan tetapi harus dilawan dengan optimisme bahwa kejujuran itu jauh lebih istimewa untuk kemudian melahirkan sebuah solusi yang solutif dengan mengedepankan hubungan kekerabatan. Sehingga saya akan tetap menjunjung integritas sambil mencari cara bijak agar tidak merusak hubungan secara langsung. Artinya apa? Dalam suasana apapun, tetap kemudian kejujuran itu adalah sebuah prioritas dan harga mati untuk kemudian tetap terus dilakukan. Sekalipun kemudian ada kesenjangan harapan di antara teman yang kemudian ketika berkata jujur membuat kemudian jadi tidak fair. Akan tetapi apapun saya lakukan dengan melakukan komunikasi yang cukup efektif. Saya pikir itu beberapa jawaban dari sebuah pertanyaan dalam pengambilan keputusan dalam modul 3, dalam modul 3A di tugas yang keempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.